Yesus sebagai guru, Ia mendidik, Ia mengajar, Ia memberi keterampilan, Ia memberi penilaian, Dia memberi motivasi, dan juga memberi teladan kepada murid-muridnya. Mendidik berarti membuat perubahan sikap karakter, yang malas menjadi rajin, yang acuh tak acuh menjadi giat, yang agak kurang cerdas menjadi cerdas. Dan Yesus mengajar, memberi pengetahuan tentang Allah, yang tidak tahu tentang Allah menjadi tahu. Yesus mengajar tentang diri manusia, bahwa diri manusia memerlukan keselamatan. Diri manusia yang berdosa perlu pengampunan. Yesus juga mengajar bagaimana hidup bermasyarakat, saling mengasihi, saling mengampuni. Yesus memberi keterampilan, di mana para murid yang belum terampil, tidak tahu bagaimana berdoa, tidak tahu bagaimana menginjil, akhirnya mereka terampil berdoa, terampil mereka bersaksi, terampil mereka melayani, terampil mereka membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Yesus juga memberi penilaian. Dia akan katakan, kamu benar, kamu salah, kamu benar, kamu salah. Dan memberi motivasi, serta memberi pengharapan. Lebih-lebih Yesus memberi teladan atau kehidupan yang menjadi keteladanan. Bagian berikutnya adalah Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan berarti Yesus adalah junjungan yang tinggi, yang patut dipuji. Yesus junjungan yang patut disembah. Yesus junjungan yang dimuliakan. Yesus junjungan yang diagungkan. Dan Yesus junjungan yang harus diikuti. Bagi saudara-saudara yang mengatakan, sebutkanlah satu ayat saja yang mengatakan di mana Yesus menyebut dirinya Tuhan. Nah, inilah ayatnya. Yohanes pasal 13 ayat 13 dan ayat 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, saudaraku, Yesus adalah guru dan Tuhan. Yang berikutnya, Yesus adalah hamba. Hamba yang taat. Dalam arti bahwa Yesus menghambakan dirinya. Yesus merendahkan dirinya. Yesus di dalam menghambakan diri dan merendahkan diri, yang menonjol adalah dia melayani. Melayani para murid, melayani umat. Di mana yang lemah dikuatkan, yang buta matanya dicelikkan, yang tuli telinganya dapat mendengar, yang bisu dapat berkata-kata, yang sakit disembuhkan, dan bermacam-macam penyakit disembuhkan oleh Yesus, karena Yesus adalah seorang hamba tetapi maha kuasa, hamba yang melayani. Bahkan Yesus sebagai hamba, dia taat sampai mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya bagi saudara dan bagi saya. Yang menerimanya diselamatkan, yang menolaknya akan binasa. Saudaraku, mengapa upacara basuh kaki ini dilaksanakan? Dan dilaksanakan di gereja kecil kami, Mazmur 112 Seborang. Dan ini pelaksanaannya yang kedua kali. Karena tahun lalu di bulan September juga kami melaksanakannya. Tadi, saudaraku, ini baskom, ya, untuk menampung air, dan ini adalah handuk kecil untuk lap kaki. Untuk apa ini semua? Ya, melaksanakan perintah Yesus dan ikut teladan Yesus untuk mencuci kaki jemaat. Ini bukan sensasi. Ini bukan ingin beda dengan yang lain. Ini tidak melanggar ketentuan dan perintah Tuhan. Tetapi ini mencoba untuk taat, mencoba ikut contoh teladan sesuai perintah dan teladan Yesus. Makna daripada membasuh kaki adalah kasih yang melayani, kasih yang merendahkan diri,
kasih yang disertai dengan ketaatan. Saudaraku, prosedurnya gembala mengucapkan kata-kata, "Aku membasuh kakimu sesuai perintah dan teladan Yesus, maka berilah kakimu untuk kubasuh." Dan gembala membasuh kaki pengurus yang kakinya sudah dibasuh, pergi melayani membasuh kaki jemaat lainnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini untuk kita. Kalau kita saling mengasihi, kita saling merendahkan diri, kita saling melayani seorang akan yang lain, kita akan menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang memiliki sikap sejuta, setia, jujur, taat. Bersatu kita kuat, bersama kita bisa. Pasti, pasti, pasti. Bertumbuh lebih subur, berakar lebih kuat, berbuah lebih lebat untuk kemuliaan Tuhan dan kemajuan gerejanya. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.